Aku melewati satu kaum, kata Sawi bin Ghaflah, yang menyebut-nyebut nama Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, dan merendah-rendahkan keduanya. Aku pun pergi menemui Ali radhiyallahu anhu dan menceritakan kepadanya apa yang telah aku dengar tadi. Ali radhiyallahu anhu berkata, Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembunyikan kebaikan keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala melaknat orang yang menyembunyikan kebaikan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Mereka adalah saudara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan pembantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Sayyidina Ali menaiki mimbar, lalu beliau berkhutbah. Apakah yang terjadi kepada orang-orang yang menyebut-nyebut merendahkan mengenai kedua orang penghulu Quraisy dan dua orang bapak kaum muslimin, dan aku tidak terlibat langsung di dalam percakapan seperti itu. Aku bebas dari apa yang mereka katakan. Aku akan menghukum orang yang berkata demikian, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Demi dia yang memecahkan biji benih dan mengeluarkan zuriat darinya, tidak ada orang yang mengasihi keduanya melainkan orang yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada orang yang membenci keduanya. Tidak ada orang yang membenci Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu melainkan orang yang terang-terangan melakukan kejahatan. Mereka berdua telah bersahabat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kebenaran, dengan ketaatan. Mereka memerintah, mencegah dan menghukum. Mereka tidak pernah melakukan sesuatu yang bertentangan dengan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyukai suatu pendapat melainkan dari pendapat keduanya, dan tidak menyayangi orang sebagaimana baginda menyayangi kedua orang itu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah wafat dalam keadaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ridho kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, dan orang-orang pun ridho kepadanya. Kemudian Abu Bakar telah menggantikannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengimami sholat, dan ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawa nabinya, orang-orang Islam telah melantik Abu Bakar radhiyallahu anhu sebagai khalifah. Mereka telah membayar zakat kepadanya, karena sesungguhnya sholat dan zakat adalah dua hal yang berkaitan. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian kata Sayyidina Ali, aku adalah orang yang pertama dicalonkan untuk memegang tanggung jawab kekhalifahan dari kalangan Bani Abdul Muthalib, sedangkan dia, Abu Bakar radhiyallahu anhu, tidak menyukai khalifah itu. Ia sangat suka sekiranya ada orang yang membantunya. Demi Allah, beliau adalah orang yang paling pengasih dan penyayang di kalangan mereka yang pengasih dan penyayang. Beliau adalah orang yang waro dan mendahului orang lain di dalam memeluk agama Islam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengumpamakan dengan malaikat Mikail alaihissalam dari segi kelembutan dan kasih sayangnya, dan seumpama Ibrahim alaihissalam dari segi pemaaf dan kehormatannya. Saudara-saudara sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau selanjutnya mengatakan, beliau telah mengikuti sirah kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga Allah Subhanahu wa taala mengambil nyawanya. Kemudian jabatan khalifah itu disandang oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Orang-orang pun mendukungnya, dan ada pula yang menentang pelantikannya. Aku, kata Sayyidina Ali, adalah di kalangan mereka-mereka yang mendukung pelantikan daripada Umar radhiyallahu anhu. Demi Allah, Umar radhiyallahu anhu telah meninggal dunia dalam keadaan
orang yang semula membencinya menjadi ridho kepadanya. Beliau telah melaksanakan tugasnya dengan cara yang telah dilakukan oleh Rasulullah SAW dan sahabatnya Abu Bakar radhiyallahu anhu. Beliau telah mengikuti langkah keduanya sebagaimana anak unta mengikuti langkah ibunya. Demi Allah, kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, beliau adalah orang yang terbaik di kalangan mereka yang masih hidup dari segi persahabatan dan kasih sayangnya. Beliau adalah penolong orang-orang yang dizalimi terhadap orang-orang yang menzalimi. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menetapkan yang hak atas lidahnya, sehingga kami berpendapat bahwa malaikat berkata-kata di atas lidahnya. Allah Subhanahu wa taala telah menguatkan agama Islam dengan keislamannya, dengan keislaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan hijrahnya sebagai dasar yang kuat untuk agama. Allah Subhanahu wa taala menanamkan ke dalam hati orang-orang yang beriman rasa cinta kepadanya, kepada Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, dan ke dalam hati orang-orang munafik Allah Subhanahu wa taala berikan rasa takut kepada Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Rasulullah SAW mengumpamakan seperti Jibril alaihissalam karena kekerasan dan ketegasannya ke atas musuh, dan seperti Nuh alaihissalam karena tidak berbelas kasih ke atas orang-orang kafir. Karena itu, siapakah di antara kalian yang seperti keduanya? Seseorang tidak akan memperoleh kedudukan yang diperoleh oleh mereka kecuali dengan mengikuti jejak langkah mereka dan dengan kasih sayang kepada keduanya. Barang siapa mengasihinya, maka sesungguhnya ia telah mengasihiku, kata Sayyidina Ali. Dan barang siapa membenci mereka, barang siapa yang membenci Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, maka sesungguhnya ia telah membenciku, kata Sayyidina Ali. Dan aku bebas dari perbuatan itu. Jika aku memberikan hukuman kepada orang yang menentang mereka, maka aku akan menghukum mereka dengan sekeras-kerasnya. Siapa saja yang dibawa ke hadapanku berkaitan dengan perbuatan itu, apa itu? Yaitu menentang dan mencaci keduanya, menentang dan mencaci Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu, maka akan memperoleh hukuman sebagaimana hukuman kepada seorang pendusta. Sesungguhnya orang yang terbaik dalam umat ini setelah nabinya adalah Abu Bakar radhiyallahu anhu dan Umar radhiyallahu anhu. Begitu kata Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian setelah itu hanya Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui tentang kebaikan di mana saja berada. Aku mengucapkan kata-kata ini, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuniku dan mengampuni kalian. Semoga tadzkirah kita di siang ini bermanfaat dan menjadi pelajaran bagi kita. Subhanallah bihamdi, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.